Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Malik Amrullah dengan NIM 196257178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari kelompok saya, yaitu kelompok 14 dengan judul Peninjauan Layanan Transportasi Umum Metro Jabar Trans melalui Kepuasan Masyarakat. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, untuk latar belakang, kami menemukan 3 masalah utama. Yang pertama adalah keterlambatan waktu tempuh akibat macet. Yang kedua, kapasitas armada yang tidak sebanding dengan penumpang. Dan yang ketiga adalah kendala sistem pembayaran elektronik dan adanya variasi kualitas antara koridor yang satu dengan yang lainnya. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah. Yang pertama adalah faktor apa yang melatar belakangi pentingnya peningkatan transportasi umum, peningkatan layanan transportasi umum. Lalu yang kedua adalah bagaimana layanan transportasi umum Metro Jabar Trans melalui kepuasan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah bagaimana kendala layanan transportasi umum Metro Jabar Trans melalui kepuasan masyarakat. Di sini kami memiliki 3 tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi pentingnya peninjauan transportasi umum. Yang kedua, untuk menjelaskan layanan transportasi umum Metro Jabar Trans melalui kepuasan masyarakat. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, adalah untuk mencari solusi layanan transportasi umum Metro Jabar Trans melalui kepuasan masyarakat. Untuk metode selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian, kami menggunakan 4 cara. Yang pertama adalah studi literatur. Di sini kami membaca, mengkaji, dan menganalisis jurnal penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Lalu yang kedua adalah observasi lapangan. Di sini kami mengunjungi langsung halte Metro Jabar Trans dan meminta data secara langsung dari penumpang. Lalu yang ketiga adalah dilakukan dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan penumpang Metro Jabar Trans dan beberapa mahasiswa ITB angkatan 2025 yang pernah atau sering menggunakan transportasi umum Metro Jabar Trans. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penyebaran angket. Penyebaran angket ini dilakukan kepada mahasiswa ITB dengan media berupa Google Form. Selanjutnya adalah hasil survei dan wawancara. Di sini pertanyaan yang paling awal adalah intensitas penggunaan. Di sini kami mengelompokkan ke beberapa bagian, yaitu kurang dari 5 perjalanan, 5-10 perjalanan, 11-15 perjalanan, dan lebih dari 15 perjalanan. Sebanyak 30 responden setuju bahwa sebanyak 30 responden ini memakai transportasi umum Metro Jabar Trans kurang dari 5 kali. Lalu 11,4% 5-10 kali perjalanan, dan sebanyak 1 orang atau 2,9% ini melakukan 11-15 kali perjalanan. Ini adalah salah satu hasil data kami yang menggunakan aspek keselamatan. Di sini ada pentingnya keselamatan dalam pengoperasian, pentingnya jumlah penumpang sesuai standar, pentingnya awak kendaraan mampu mengarahkan evakuasi, pentingnya pengoperasian sesuai jalur, pentingnya menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempatnya, dan yang terakhir adalah pentingnya pintu akses tertutup saat kendaraan berjalan. Untuk ini masih akses keselamatan, pentingnya kecepatan bus yang sesuai standar transportasi umum, pentingnya ketersediaan peralatan keamanan, pentingnya ketersediaan kotak P3K, pentingnya adanya nomor darurat atau nomor pengaduan, lalu pentingnya ketersediaan handrail, dan yang terakhir adalah pentingnya ketersediaan sabuk pengaman. Selanjutnya, untuk aspek keamanan itu ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan adalah pentingnya keberadaan CCTV, dan yang kedua adalah pentingnya sistem pencahayaan. Selanjutnya, untuk aspek keandalan ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah informasi rute dan jadwal perjalanan, lalu informasi tarif. Yang ketiga adalah informasi gangguan perjalanan seperti pengalihan lalu lintas. Lalu ada yang keempat adalah
pentingnya datang ke perhentian yang dikehendaki, dan yang terakhir adalah informasi tarif. Selanjutnya untuk aspek keamanan, di sini ada 6. Yang pertama adalah awak kendaraan bersikap baik dan ramah. Awak kendaraan berpenampilan bersih dan rapi. Lalu sistem pengaturan suhu udara. Lalu yang keempat adalah kebersihan dan kerapian koridor. Yang kelima adalah tempat sampah di dalam bus. Dan yang keenam adalah tanda larangan merokok yang mudah dilihat. Ini masih untuk aspek kenyamanan yang berikutnya. Yang ke-7 adalah kerapian dan kebersihan halte bus. Yang ke-8 adalah tempat sampah di halte bus. Yang ke-9 adalah kanopi di halte bus. Dan yang terakhir adalah kursi di halte bus. Lalu untuk aspek kemudahan, kami memberikan 5 pertanyaan, yaitu adalah pintu yang mudah diakses, lalu yang kedua adalah akses informasi melalui stiker dalam bus, yang ketiga adalah pembayaran yang cepat, yang keempat adalah tempat duduk prioritas bagi penumpang berkebutuhan khusus, dan yang terakhir adalah akses keluar masuk untuk penumpang berkebutuhan khusus. Nah, dari data yang kami dapatkan, kami melakukan analisis. Untuk garis besarnya adalah secara keseluruhan, Metro Jakarta Trans atau MJT berhasil memberikan layanan yang lebih standar minimal pada aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Nah, fokus utama kepuasan pelanggan terletak pada kebersihan armada, keramahan staf, dan fasilitas pendukung disabilitas. Tantangan kecil masih terlihat pada aspek keandalan terkait ketepatan waktu kedatangan yang perlu dioptimalkan lebih lanjut. Nah, di sini kami memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah ekspansi jangkauan dan aksesibilitas. Nah, di sini dapat dilakukan dengan memperluas rute dan menambah titik halte di kawasan padat mahasiswa, area pendidikan, dan pusat ekonomi. Lalu yang kedua adalah optimalisasi armada dan frekuensi. Penambahan unit bus pada jam sibuk serta implementasi sistem monitoring real time untuk pengaturan jadwal yang lebih adaptif. Lalu yang ketiga adalah manajemen ketepatan waktu. Penggunaan jalur prioritas atau alternatif melalui koordinasi lintas instansi dan penyediaan fitur pelacakan bus bagi pengguna di aplikasi. Lalu yang terakhir adalah peningkatan fasilitas dan edukasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan modernisasi halte, ini bagian papan informasi digital dan keamanan, serta masifnya sosialisasi pembayaran non-tunai seperti KRIS atau kartu elektronik. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari penelitian kami adalah kami mendapat yang pertama untuk aspek unggul. Nah, di sini aspek yang unggul adalah keselamatan, kebersihan, keandalan informasi, dan fasilitas penumpang berkebutuhan khusus. Nah, untuk aspek yang perlu diperbaiki adalah ketepatan waktu atau headway, kapasitas kursi bus, peneduh halte atau kanopi, dan informasi di dalam armada. Nah, untuk yang ketiga adalah keluhan utama pada ukuran dan jumlah armada yang terbatas, khususnya di koridor rute Unpad di Pati Ukur dan Jatinangor. Nah, untuk saran sendiri, kami memberikan 3 saran, yaitu menambah jumlah armada dan atau memperbesar kapasitas bus. Lalu yang kedua adalah menambah fasilitas penunjang pada halte atau perhentian berupa kanopi untuk melindungi penumpang yang menunggu di tengah kondisi hujan atau mungkin panas terik. Lalu yang ketiga adalah menambah fasilitas penunjang seperti kotak P3K. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.